di last minute saya tadinya calon gubernur yang di-endorse dan sudah memegang surat rekomendasi dari 2 partai dan cukup. Tapi karena bagian daripada dinamika, bagian daripada kalkulasi dan juga negosiasi, akhirnya saya merelakan posisi menjadi calon wakil gubernur dan sisanya adalah bagian dari sejarah. Karena saya waktu maju menjadi calon wakil presiden itu sudah menjadi pejabat publik kan, jadi ada LHKPN kan, dan dari LHKPN saya kan tercatat jumlah dari dana yang saya cairkan dan saya setorkan kepada baik tim waktu itu BPN namanya Badan Pemenangan Nasional, dan itu jumlahnya silakan teman-teman tribun lebih hebat, tapi mahal. Dan saya bilang memang betul, mahal sekali karena kenapa? Kampanyenya panjang sekali, 8,5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada April 2023 yang lalu, dunia politik Indonesia dikejutkan oleh mundurnya seorang politisi dari partai besar, yaitu Partai Gerindra. Tokoh politik tersebut adalah Sandiaga Salahuddin Uno, dan orang kemudian berspekulasi mau hinggap di mana selanjutnya Pak Sandiaga Salahuddin Uno ini, dan sampai sekarang belum ketahuan di mana beliau akan berpijak. Dan oleh karena itu, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Pak Sandiaga Uno. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Feby, dengan peci Labuan Bajo, dengan komodo yang cantik. Ini produk ekonomi kreatif. Dan ini ada Garuda Pancasila karena di Flores lah konsep Pancasila. Di ND dibentuk. Ada desa Pancasila. Betul. Pak Sandi, bisa cerita sedikit dong untuk memulai obrolan kita hari ini. Pak, apa sih yang membuat Bapak harus pamit dari Partai Gerindra, Pak? Meskipun Bapak sudah jelaskan di mana-mana, tapi rasanya pembaca kita juga perlu remind lah minimal dengan Pak Sandi. Saya berkarir hampir 1 dekade, 8 tahun di Gerindra, dan mendapat pembelajaran yang sangat luar biasa, dan tentunya mendapat kesempatan yang istimewa dari Bapak Prabowo untuk meniti karir di politik. Setelah saya menjadi pengusaha dan membesarkan usaha, diajak oleh beliau, dan saya merasa terpanggil dan terajak oleh beliau di fase berikut kehidupan saya, itu memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui kiprah pelayanan publik, dan tentunya jalurnya itu adalah dalam kaderisasi kepemimpinan nasional itu melalui partai politik. Nah, setelah 8 tahun dan mendapat masukan dan juga mendapatkan wejangan dari berbagai pihak, tokoh, ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Prabowo dan kepada pers secara terbuka. Malah 6 bulan terakhir saya sudah banyak berinteraksi sama teman-teman pers dan media, karena pada saat itu merebak kedekatan saya dengan beberapa kendaraan-kendaraan partai politik yang lain. Dan itu juga sudah saya sampaikan ke Pak Prabowo, dan di awal tahun kita berbicara, dan pada saatnya di bulan April kemarin saat Lebaran, setelah kontemplasi di bulan suci Ramadan, beritikaf di 10 hari bulan suci Ramadan, akhirnya saya memutuskan, karena kontestasi demokrasi ini semakin dekat, dan tentunya saya harus menyumbangkan kontribusi dan pemikiran yang paling bermanfaat. Dan boleh mungkin kalau kita lihat posisi Gerindra dan Pak Prabowo itu udah sangat kuat. Sudah Pak Prabowo bilangnya partainya lebih kuat, sebetulnya partainya sangat kuat, dan sosok beliau juga sudah sangat kuat sebagai calon presiden yang berikutnya dan pemimpin bangsa. Tentunya ada tugas-tugas lain, ada pemikiran yang bisa saya kontribusikan dan bermanfaat
bagi masyarakat, dan ini yang sedang saya coba jajaki setelah mendapat masukan juga dari para ulama, dari pimpinan, termasuk saya sempat berkoordinasi dan melaporkan ini kepada pimpinan-pimpinan saya yang lain, termasuk di pimpinan pemerintahan ada Pak Jokowi yang saya sampaikan. Jadi keputusan itu murni tentunya saya mengambilnya sebagai keputusan yang sangat berat, dan mudah-mudahan Pak Prabowo dan Gerindra sukses dalam langkah-langkah ke depan. Sementara saya menyusun pemikiran dan kesesuaian dan kecocokan untuk berjuang ke depan, dan siapa tahu pada masa yang akan datang kita bisa bergabung bersama lagi untuk memperjuangkan Indonesia yang mudah-mudahan lebih baik, sejahtera, adil, dan makmur. Pak Sandi, banyak orang berspekulasi bahwa sebenarnya Pak Sandi ini mengambil keputusan itu karena dorongan yang kuat dari Presiden Joko Widodo. Benar, Pak? Saya mungkin lihatnya dalam bentuk laporan saya dalam berkegiatan sebagai menterinya beliau dan juga sebagai tokoh yang aktif ada di tengah-tengah masyarakat. Kita sama-sama suka turun ke masyarakat mendapatkan feedback, mendapatkan masukan, kadang-kadang teriakan dari masyarakat nyampe juga dengar, dan ini saya sampaikan kepada beliau, dan kita kadang-kadang terlibat dalam suatu diskusi yang menarik tentang arah pembangunan kita yang di 8-9 tahun terakhir ini terus kita kembangkan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, kegiatan ekonomi, terakhir keterkendalian inflasi. Ini kita banyak diskusikan, dan saya menyampaikan pemikiran-pemikiran, dan saya menyampaikan laporan-laporan, dan beliau memberikan wejangan-wejangan. Dan itu kan, tapi pada akhirnya saya akan mengambil keputusan bahwa ini langkah sulit yang saya harus ambil. Biasanya kan orang mencari partai yang besar gitu loh, mencari sosok yang kuat gitu loh. Tapi saya sebetulnya kan seperti track record saya di dunia usaha lagi mencari bagaimana saya bisa mengkontribusikan dan kebermanfaatan saya itu jauh lebih terasa bagi perjuangan untuk bangsa Indonesia ke depan. Pak Sandi, kalau boleh saya tahu Pak, seberapa dekat komunikasi Anda dengan Pak Jokowi selama ini, dan apakah juga apa yang disarankan atau direaksikan Pak Jokowi ketika Pak Sandi kemudian menginformasikan juga bahwa akan pamit dari Partai Gerindra itu? Yang pertama dulu, proses komunikasinya selama ini gimana? Pertama-tama, saya mengenal Pak Jokowi itu jauh sebelum saya ada di dunia politik. Beliau masih di Solo periode pertama, saya bawa investor, beliau yang mengajak untuk melakukan kegiatan di Solo, dan saya dari pertama melihat bahwa sosok yang sangat inovatif dalam memimpin daerah waktu itu. Terus akhirnya beliau memimpin Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, hubungan saya sama beliau itu melalui beberapa fase. Pertama sebagai pengusaha, kedua sebagai rival, karena di 2014-2019 kita berseberangan. Tapi di 2019 setelah Pilpres berlalu, saya juga berdiskusi sama beliau bagaimana sebagai mitra membangun dalam kebersamaan, dan terbentuklah inovasi politik, yaitu pemerintahan yang bersatu atau Kabinet Indonesia Maju ini di bawah pimpinan Pak Jokowi kan adalah sebuah unity government, di mana pihak yang waktu itu rivalitas terus akhirnya bersatu membangun, dan alhamdulillah capaiannya COVID kita bisa atasi, ekonomi, inflasi bisa kita atasi, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik di sana. Namun sekarang ini posisi saya ini adalah pembantu presiden, anak buahnya beliau. Jadi komunikasi itu tentunya dalam lingkup berkoordinasi dan memohon arahan beliau. Dan kalau berkaitan dengan politik, tentunya apakah juga ngobrolin soal politik sebagai tokoh politik dia punya banyak pengalaman, wawasan, tapi apa yang dia sampaikan, jangan, sebagian sifatnya tertutup, saya tidak bisa sampaikan di sini, tapi
sebagian lagi saya lihat gerak tubuhnya, bahasa Pak Jokowi secara kultur, beliau orang Jawa yang menyampaikan hal-hal tentunya dengan penuh adat istiadat, kearifan. Itu yang saya tangkap dan akhirnya saya memutuskan jalur ini, keputusan ini akan saya ambil. Tentunya dalam membangun etika politik dan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak. Itu yang ingin saya hadirkan sehingga nanti pemikiran saya dan platform yang saya perjuangkan berdasarkan hasil masukan daripada aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi ini bisa saya tawarkan kepada mitra-mitra nanti untuk membangun bangsa. Jadi nantilah partai-partai politik itu yang akan menentukan. Saya rasa chemistry saya dengan semua partai politik sudah terbangun melalui kegiatan yang rutin di DPR dan juga kegiatan di luar fungsi dari partai politik itu sebagai pengawas maupun juga sebagai mitra kita dalam membangun bangsa. Pak Sandi, sejumlah survei termasuk kemarin hasil Musyawarah Rakyat Indonesia yang selama 10 bulan belakangan ini, Pak Sandi muncul namanya di situ. Bahkan memberikan pengantar kemarin saya nonton di Musra itu. Termasuk juga di dalam survei-survei disebutnya sebagai cawapres, rankingnya ranking atas. Apa komentar Pak Sandi terkait dengan itu? Karena indikatornya makin banyak. Apakah ini membahagiakan Pak Sandi atau biasa saja atau ini sebuah dinamika politik yang ada di setiap 5 tahun sekali, Pak? Pertama saya harus apresiasi Musra. Ini pertama kali terjadi bahwa biasanya nominasi atau pencalonan dari seorang wakil presiden atau calon wakil presiden dan calon presiden itu murni dilakukan melalui proses pembentukan koalisi dan komunikasi politik antara pimpinan dan gabungan antara pimpinan partai politik dan gabungan partai politik menggunakan alat ukurnya survei, alat ukurnya berbagai macam. Tapi ini Musra menurut saya suatu ide yang brilian karena memberikan ruang bagi rakyat Indonesia itu untuk memberikan pendapatnya secara langsung melalui fasilitas Musra ini. Dan Musra ini kan udah berkeliling ke seluruh Indonesia. Dan apa yang ditampung itu merupakan harapan dari masyarakat kita, dari rakyat Indonesia. Tentunya kita harus mendengar apa yang disuarakan oleh rakyat dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi para pengambil keputusan, yaitu pimpinan partai politik dan gabungan partai politik dalam menentukan nominasi di bulan Oktober tahun ini. Tapi Bapak surprise atau biasa aja sih? Surprise nggak Pak terkait Bapak namanya menjadi ranking-ranking yang tinggi di baik Musra survei itu, gua surprise atau usual aja gitu? Kalau survei kan memang sudah diukur dari mungkin awal tahun 2020 itu sudah ada survei yang terus memotret dan menurut saya ini bagus sekali untuk membangun database. Data yang dikumpulkan oleh para analis dan juga ahli-ahli tersebut sangat membantu saya karena di dalam saya menjalankan tugas, apresiasi masyarakat yang terpotret melalui survei maupun Musra, berarti kan kita kerja di kementerian ini sebagai yang ditugasi oleh Bapak Presiden untuk membawahi pariwisata ekonomi kreatif, diapresiasi oleh masyarakat. Tapi tentunya itu kan bukan artinya final yang bisa diambil sebagai sebuah rekomendasi dan keputusan, karena pasti nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi paling tidak rakyat telah menyampaikan dan sudah menjadi bahan pertimbangan bagi para pimpinan. Dan ini sebuah metode perpolitikan yang terus bergerak, berdinamika, dan inilah uniknya demokrasi di Indonesia. Ini mesti kita bersyukur bahwa demokrasi Indonesia itu berbeda sama demokrasi yang di negara-negara lain yang kesannya itu, waduh,
keras gitu. Tapi kalau kita kan bersahabat, kita ingin demokrasi itu justru mempersatukan kita, memikirkan gagasan, pemikiran untuk kemajuan Indonesia ke depan. Pak, Bapak ini kan orang menunggu nih. Pak Sandi ini mau merapat kemana? Mau ikut partai apa? Karena dalam sistem ketatanegaraan kita yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres kan hanya partai politik. Betul. Bapak bisa jelaskan kapan kira-kira Bapak mau menentukan sikap, gue mau merapat kemana itu, Pak? Jadi pengalaman saya nih dulu, pengalaman di tahun 2019. Pilpres 2019, di Pilgub 2017 dulu lah, Pilgub 2017, di mana di last minute saya tadinya calon gubernur yang di-endorse dan sudah memegang surat rekomendasi dari 2 partai dan cukup. Tapi karena bagian daripada dinamika, bagian daripada kalkulasi dan juga negosiasi, akhirnya saya merelakan posisi menjadi calon wakil gubernur dan sisanya adalah bagian dari sejarah. Di Pilpres 2019, saya ini wakil gubernur lagi tugas di Moskow sebagai seorang kader Gerindra. Yang mendapat tugas menjadi wakil gubernur dan menjalankan tugas dalam program Sister City di Moskow. Sekitar seminggu sebelum penentuan, saya ditelepon oleh Pak Prabowo diminta pulang lebih cepat karena harus membuka komunikasi kepada beberapa partai calon anggota koalisi dari Partai Gerindra. Dan itu saya lakukan dan sekitar beberapa jam sebelum pemilihan atau sebelum penentuan calon presiden itu baru diputuskan dan diumumkan itu mendekati tengah malam. Nah, kembali kita di 2023 ini banyak sekali perbaikan bahwa calon presiden sudah diumumkan. Paling tidak ada beberapa calon presiden yang sudah diumumkan. Calon wakil presidennya juga sudah mulai direka-reka. Dulu sampai detik-detik terakhir juga selalu ada surprise kan, Pak Abah Yai Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin kan juga last minute gitu. Ya, dinamikanya luar biasa. Nah, sekarang jauh lebih baik dan banyak proses-proses yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan, kerjasama politik itu sudah juga mulai didiskusikan. Saya aktif berkomunikasi dan paling intens dan ini teman-teman Tribun selalu mengcover termasuk kemarin saya dengan P3 itu sangat intens dan saya diberitahu PLT Ketua Umum Pak Mar untuk bersabar dan mengikuti tahapan dan proses. Jadi tahapan dan proses itu pemikiran karena yang diusung itu adalah politik amar ma'ruf nahi mungkar. Aspek-aspek apa yang saya bisa berkontribusi mulai dari aspek ekonomi, penciptaan lapangan kerja, apa program saya yang bisa saya kontribusikan. Misalnya pengendalian harga-harga agar emak-emak itu konstituen utama kita tidak terbebani dengan harga-harga bahan pokok yang mahal. Ini pemikiran saya. Nah, proses ini akan terus berjalan. Di samping itu juga ada undangan-undangan dari pihak lain untuk mempertimbangkan dalam konteks suatu persatuan agar kita bisa menawarkan kepemimpinan di masa datang yang mempersatukan. Itu yang menurut saya menjadi realita dan akan kita lalui beberapa minggu dan bulan ke depan. Jadi sekarang ini on progress gitu ya Pak ya? Ya, on progress. Dan tentu tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa. Kalau istilahnya Pak Jokowi ojo kesusu. Ojo kesusu, tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa, langkahnya terukur dan selalu dibicarakan dan dikomunikasikan kepada publik. Kemarin saya sengaja mengajak di beberapa acara kita kunjungan ke pondok pesantren. Teman-teman dari P3, saya bilang ini saya tidak menjauh, tidak mendekat, tapi ini proses yang memang sudah diarahkan oleh para pimpinan yang akan kita pastikan bahwa ini kita lakukan proses agar tidak ada yang tercederai, ada yang tidak terlewati, semuanya kita lakukan dengan penuh ketelitian. Pak, P3 sudah mendeklarasikan diri sebagai partai yang ikut mendukung Mas Ganjar atau Pak Ganjar Pranowo. Apa korelasi dengan posisi Bapak sekarang on progress di P3 ini apa lalu korelasinya? Bisa dijelaskan atau nggak ada hubungan sama sekali? Ini
sangat terpisah ya. Oh, sangat terpisah. Sangat terpisah karena kan keputusan itu sudah dibicarakan di Jadi Rapimnas. kalau dikait-kaitkan namanya otak-atik gaduh gitu. Otak-atik gaduh itu. Gitu ya? Jadi Rapimnasnya P3 sudah dan saya sudah memberikan ucapan selamat kepada Mas Ganjar dan saya juga sudah bertemu dengan rekan-rekan dari P3 bahwa itu keputusan yang mungkin buat sebagian anggota masyarakat mengikuti momentum daripada satu hari sebelum Lebaran. Pak Sandi kan kenal baik sama Pak Ganjar kan? Oh, super kenal baik. Sebenarnya kalau ditanya itu ada chemistry atau ada gerengnya nggak sih? Kalau orang tuh lihat gereng gitu kan, ada nggak Pak kira-kira? Kalau saya melihat dari interaksi saya di tengah masyarakat bersama Pak Ganjar, baik itu ketemu UMKM, desa wisata, ya sangat chemistry-nya itu sangat jadi dapat. frekuensinya oke gitu ya Pak ya? Ya kita bersahabat, sama-sama suka lari-lari jarak jauh. Oh iya. Ada lomba-lomba maraton itu kita suka ikut, sepedaan itu juga suka bareng. Jadi kesamaan hobinya itu mirip gitu ya? Mirip hobi, beliau sama-sama pernah menjadi pejabat pimpinan daerah, beliau gubernur, saya pernah jadi wakil gubernur. Tapi tentunya kan keputusan itu ada di pimpinan partai politik. Betul Pak. Jadi kalau chemistry ya saya merasa mudah-mudahan Pak Ganjar merasa yang sama, sangat nyaman gitu. Tapi karena itu dalam konteks pekerjaan dan berinteraksi di tengah masyarakat. Tapi kalau untuk urusan perpolitikan itu kan tentu ranahnya dan wewenangnya pimpinan partai politik. Pak, Bapak kan mengenal Pak Jokowi, betul kan, sebagai pembantu presiden. Menurut Pak Sandi, seberapa gede sih pengaruhnya Pak Jokowi untuk menentukan si A ini bisa jadi calon, si B jadi capres, lalu seberapa jauh pengaruh Pak Jokowi terhadap elektoral seseorang, Pak? Boleh berpendapat, Pak? Jadi kalau kita bedah bahwa Pak Jokowi ini merupakan jadi demokrasi Indonesia itu adalah sebuah anomali karena di tengah-tengah polarisasi dunia bahwa Pak Jokowi berhasil mengorkestrasi sebuah unity government. Ini prestasi tersendiri. Ekonomi di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia terus bertumbuh 5,3%. Ada juga satu anomali di mana di penghujung pemerintahan 18 bulan kurang, Pak Jokowi itu masih mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, 80% konon kabarnya. Kalau dibedah ternyata semuanya itu lengket kepada pribadinya Pak Jokowi. Satu, berada di tengah masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja. Kedua, beliau itu memberi suatu pembangunan infrastruktur yang sangat masif dan dirasakan oleh masyarakat. Dan ketiga, bahwa masyarakat merasa bahwa Presiden ini juga kemarin saat pandemi memberikan empati kepada masyarakat. Ada perbaikan di mana-mana, misalnya pembangunan infrastruktur di Lampung, para pejabat flexing dan lain sebagainya. Tapi Pak Jokowi itu justru dilihat sosok yang menginspirasi. Nah, disinilah kita bisa mengambil sebuah edukasi bahwa sosok beliau ini karena masyarakat sangat melihat pemerintahan Pak Jokowi yang dipimpin oleh beliau itu dan memberikan rasa puas, berarti kan kita harus bisa melanjutkan pembangunan dengan konsep continuity, keberlanjutan pembangunan. Keberlanjutan pembangunan termasuk agenda-agenda yang sekarang diusung oleh Pak Jokowi. Percepatan pembangunan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas, harga-harga yang terkendali, fokus kepada pangan dan energi, hilirisasi, di mana bahan-bahan mentah itu tidak lagi diekspor, tapi diproses, hilirisasi ya, menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, digitalisasi, ini juga sangat dibuka luas, dan pendekatan kepada ekonomi hijau. Nah, sebagai calon
pemimpin ke depan, calon presiden, calon wakil presiden melihat data ini kan menjadi sebuah hal yang sangat jelas bahwa rakyat Indonesia menginginkan keberlanjutan. Dan tokoh-tokoh yang disurveinya itu tinggi, itu pasti ingin ada dekat-dekat Bapak Presiden dan melanjutkan atau dianggap akan melanjutkan kebijakannya Bapak Presiden. Jadi Jokowi efek itu masih kuat gitu? Menurut saya masih kuat ya Pak? Tapi tentunya Pak Jokowi nanti akan memformulasikan dengan caranya sendiri tentunya bagaimana partai-partai politik ini tepat untuk menentukan calon yang nanti akan diusung untuk dipilih untuk rakyat. Pak, ini ada satu pandangan kritis bahwa dianggap Pak Jokowi terlalu cawe-cawe, seolah-olah menjadi kingmaker gitu, terlalu cawe-cawe terkait dengan Pilpres. Kalau menurut Bapak gimana? Di demokrasi yang lebih maju sangat lazim biasa saja gitu ya, kayak Obama campaign untuk si Hillary kemarin waktu itu waktu Trump di saat kampanye bersama Joe Biden bekas-bekas presiden ikut juga berkampanye atau kepentingan dari seorang incumbent, seorang presiden yang tidak bisa dicalonkan lagi, tentunya kan ingin hasil kerja keras dari semua masyarakat Indonesia ini diteruskan. Dan dia tidak dari pandangan masyarakat. Kalau enggak kan pasti tingkat kepuasan masyarakatnya rendah, cawe-cawe gitu. Tapi kan dianggap ya sudahlah, dia ingin memastikan untuk kepemimpinan ke depan, dan menurut saya itu dalam kacamata publik dan kacamata dari paling tidak sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah bagian daripada perjuangan dia untuk mempercepat pembangunan dan melanjutkan pembangunan ini. Oke, Pak Sandi, Bapak kan punya pengalaman ini dalam kontestasi yang luar biasa di tahun 2019. Dan banyak orang bilang bahwa kontestasi di Indonesia itu mehong, alias mahal. Mehong. Iya kan? Seberapa mahal sih Pak, menurut pengalaman Bapak ini? Mahal banget. Oh mahal banget? Sampai berapa Pak? Dan itu sudah banyak dikupas karena semuanya tercatat. Karena saya waktu maju menjadi calon wakil presiden itu sudah menjadi pejabat publik kan. Jadi ada LHKPN kan. Dan dari LHKPN saya kan tercatat jumlah dari dana yang saya cairkan dan saya setorkan kepada baik tim waktu itu BPN namanya Badan Pemenangan Nasional, dan itu jumlahnya silakan teman-teman Tribun lebih hebat, tapi mahal. Dan saya bilang memang betul, mahal sekali karena kenapa? Kampanyenya panjang sekali, 8,5 bulan. Udah begitu kegiatannya sangat beragam. Nah sekarang kampanyenya jauh lebih singkat, hanya 60-an hari lebih sedikit. Jadi ini udah satu inovasi lagi nih, bahwa mudah-mudahan politik kita tidak semahal tahun 2019. Pak. Kalau memang politik di Indonesia ini mahal betul Pak ya. Lalu kemudian sekarang ini orang mulai berdebat mengenai sistem pemilu. Sistem pemilu yang lebih murah itu proporsional tertutup. Lebih sederhana, ya kan Pak? Lebih simpel, nggak bikin capek, kayak gitu. Kalau Bapak sih melihat sebagai seorang politisi, bagus yang mana sih Pak? Terbuka atau tertutup proporsional? Ini pandangan pribadi saya, karena saya sekarang kan nggak masuk ke dalam partai politik. Menurut saya, dua pemikiran ini ada minus plusnya, justifikasinya. Pertama, partai itu dalam melakukan kaderisasi, dia harus mencari tokoh-tokoh terbaik. Dan tokoh-tokoh terbaik itu perhitungannya itu bukan hanya populer, tapi perhitungannya bagaimana dia bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sementara masyarakat ini kan juga ingin memilih calon yang dia inginkan berdasarkan dengan hati nuraninya kan. Jadi misalnya dia ingin memilih Pak Feby, tapi Pak Feby posisinya ada di nomor urut 5 di dalam partai A.
dia nggak, kalau misalnya sistemnya terbuka dia bisa memilih dan ada mekanismenya kan, ada mekanismenya untuk memilih Pak Feby langsung. Tapi ini ditiadakan dengan proporsional tertutup. Jadi sama-sama ada plus dan minus. Tapi saya yakin jika misalnya akhirnya keputusannya itu akan tertutup, partai harus berbenah. Kalau nggak akan ditinggalkan oleh masyarakat. Party ID ini salah satu yang paling rendah di Indonesia. Jadi di negara lain party ID atau afiliasi kita ke partai itu tinggi, tapi di Indonesia itu di bawah 50%. Banyak sekali yang tidak merasa bagian daripada partai. Kenapa? Salah satunya itu tugas dari partai politik untuk membangun identifikasinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia itu merasa terwadahi oleh partai politik tersebut. Jadi Pak Sandi pilih mana dong? Jadi kalau misalnya saya gini, saya kan nggak milih karena yang menentukan kan para yang mulia MK ataupun DPR atau nanti di KPU kan. Tapi apapun yang dipilih ini jangan kita terpecah belah, itu saja. Jadi apapun yang dipilih, misalnya yang dipilih tertutup, partai harus berbenah. Di sana terbuka, kandidat yang harus berbenah bahwa dia harus berkontribusi kepada partai. Bahwa seandainya dia terpilih, dia nomor urut 5, dia nomor 3, dia harus menunjukkan bahwa dia layak dipilih. Gitu. Dan ada loyalitas kepada partai, dan saya bicara loyalitas ini saya dituduh kutu loncat dan sebagainya. Saya bilang, saya ini justru sangat menyadari bahwa kanalisasi dalam perjuangan itu melalui partai politik. Di saat partai politik ini sudah memiliki pemikiran tersendiri dan saya ada tugas yang lain, ya saya justru harus pamit dari partai politik tersebut, dan partai politik yang saya tinggalkan itu jauh lebih kuat dan mungkin salah satu partai yang terkuat di pemilu ke depan, punya sosok Pak Prabowo yang sangat fenomenal dan saya perjuangkan selama ini untuk menjadi presiden. Dan menurut saya apapun yang nanti dipilih, apakah terbuka maupun tertutup, itu jangan sampai memecah belah kita. Pak Sandi, meskipun belum tentu, tapi muncul di kita sekarang itu ada 3 kandidat. Pak Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar gitu ya. Bisa nggak Pak Sandi mengomentari orang ini dalam satu kata? Pak Prabowo apa Pak? Satu kata Pak Prabowo. Mentor. Pak Anies Baswedan sebagai dulu bersama-sama di pemerintahan di DKI. Pak Prabowo mentor, kalau Pak Anies? Pak Anies sahabat. Sahabat. Kalau Mas Ganjar Pranowo? Mitra kerja. Pak Sandi, ini pertanyaan pamungkas saya nih Pak. Orang itu sekarang lagi didera sebuah ketakutan, meskipun belum tentu benar, bahwa apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017, apa yang akan terjadi di Pemilu 2019, nggak jauh-jauh amat nanti akan terjadi juga di tahun 2024, di mana ada terjadinya keterbelahan. Ada politik kebencian di situ, ada politik identitas di situ. Apa komentar Pak Sandi mengenai ketakutan? Sebagai alumni. Ya, alumni 2017, alumni 2019. Saya punya pengalaman dan saya memiliki banyak catatan. Ya, penting. Dan apa yang kita lakukan di 2019 dengan membentuk Unity Government atau Kabinet Indonesia Maju, yang merupakan gabungan daripada pemenang pemilu dan 2 rival yang sebelumnya, itu merupakan sebuah kemajuan dan sebuah inovasi yang negara-negara lain itu sangat kagum dan sangat terkejut di Indonesia itu bisa terjadi. Tapi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sebetulnya guyup, rukun, gotong royong, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia kita itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah yang menjadi jati diri bangsa kita. Nah, saya juga punya pengalaman di 2019 untuk membangun kebersamaan itu. Saya meyakini jika kita mengawal narasi kita dengan
penuh kedisiplinan, kita hati-hati sekali untuk tidak menyentuh isu-isu yang berpotensi untuk mempolarisasi, dan kita bisa mendorong suatu pemikiran untuk keberlanjutan pembangunan, bukan perubahan daripada arah pembangunan kita, tapi melanjutkan dan mempercepat. Kalau ada masalah yang perlu disolusikan, itu kita solusikan bersama, kita koreksi bersama, tapi tidak winner takes all. Tapi bagaimana kita selalu memperjuangkan kebersamaan ini. Saya sangat optimis 2024 kita akan bisa menoreh sejarah yang sangat Jadi model indah. unity itu bisa dilanjutin gitu ya Pak ya? Bertanding jadi untuk bersanding, berkompetisi untuk berkolaborasi, ya. dan mungkin kontestasi, tapi pada saatnya kita bermitra. Oke, Pak Sandi, silakan memberikan closing statement kepada pembaca kita, kepada penonton kita, mengenai apa saja. Saya terima kasih kepada Pak Feby dan seluruh jajaran Tribun yang selama ini selalu mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami terus bergerak dan banyak sekali kerjasama. Saya membaca tadi Tribun ada di tingkat teratas yang dibaca oleh masyarakat Indonesia, sangat membanggakan, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol kita tidak panjang lebar, tapi menurut saya isinya daging semua harusnya, dan menjadi satu harapan bahwa pemilu 2024 seperti juga Pak Sandiaga Uno sampaikan, kita optimis bangsa ini besar untuk melalui semua cobaan. Saya Fabi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.